Itu dia, seruku dengan hati senang namun bimbang. Setelah menghampiri dia, sebuah senyuman manis semanis gula aren menyambut. Yuk, ajaknya untuk berboncengan di sepedanya. Sepanjang perjalanan, pikiranku masih dipenuhi dengan pertanyaan. Apakah sanggup aku menjalani LDR dengan Randy? Randy belum tahu kalau aku akan pindah ke Semarang. Dan aku bingung untuk menentukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini pada Randy. Saking seriusnya melamun, "Ki, udah sampai nih," katanya lembut. "Oh, udah sampai ya?" kataku super polos. Randy mengajakku untuk duduk di bangku taman. Aku hanya mengangguk kecil tanda setuju. Kami pun duduk. Tapi raut mukaku tak seperti biasanya. Kini aura sedih dan bingung bercampur. "Kamu kenapa, Vi? Kok sedih gitu? Ada masalah ya?" tanyanya. Aku hanya diam. "Kok diam? Cerita dong. Siapa tahu aku bisa bantu," katanya lagi. Akhirnya ku buka suara peraku. "Menurut kamu enak gak sih kalau harus LDR?" "Emang kenapa? Kok tanya soal itu?" "Jawab dulu," kataku sedikit memaksa. "Menurut aku sih enak gak enak," katanya. "Kok pelin-pelan gitu sih? Kenapa?" tanyaku lagi. "Ya kan gak enaknya ya gak bisa sering ketemu pacar." "Nah loh, kalau enaknya apa dong?" tanyaku semakin bingung. "Enaknya kalau selingkuh gak akan ketahuan," jawabnya cengengesan. "Ih, kamu ya," kataku kesal sambil mencubit lengan Randy. "Kenapa? Kok marah? Katanya minta jawaban," tanyanya sambil menatap wajahku yang memerah. "Ya jelas marah lah. Kalau kita LDR, berarti kamu bakalan selingkuhin aku gitu." Keluarlah kedua tanduk di kepalaku bertanda marah besar. "Enggak gitu kok, Beb," katanya yang mulai mencoba membuatku tenang. "Terus gimana, hah?" kataku membentak. "Aku tadi cuma bercanda kok," jawabnya.
Aku hanya diam dengan kesal. Lagian, mana mungkin kita LDR? Orang rumah kamu di blok 2, aku di blok 7. Katanya yang tidak percaya. Aku menghela nafas dan mulai membuka suara lagi. Randy, kita tuh beneran bakal LDR. Soalnya, kataku diam sejenak. Soalnya apa? Tanyanya penasaran. Soalnya aku mau pindah ke Semarang. Mama sama papa udah rencanain itu semua dari dulu. Jawabku sambil memejamkan kedua mata. Randy terdiam. Loh, kok si Randy diem sih? Jangan-jangan dia pingsan lagi. Pikirku aneh. Tiba-tiba Randy memegang kedua bahuku dengan lembut. Kenapa kamu gak bilang dari dulu? Tanyanya. Kini aku yang terdiam. Emangnya kamu siap kalau harus LDR? Tanyaku kemudian. Why not? Jawab Randy yang menatapku lekat. So Inggris banget nih cowok. Nilai di sekolahnya saja cuma dapat angka 9 kebalik. Pikirku. Udah dong, kamu jangan sedih. Hiburnya sambil mengusap pipiku. Lagi-lagi aku menghela nafas. Sepulang dari taman, aku segera berlari ke kamar. Apakah sore ini akan menjadi sore terakhir kita? Aku mengacak-ngacak rambutku. Kamu ngapain ngacak-ngacak rambut gitu? Tanya mama yang tiba-tiba ada di belakangku. Udah kayak hantu aja ini ibu. Tiba-tiba muncul. Pikirku. Mama. Iya nih, aku lagi pusing mah. Kataku yang membereskan kembali rambutku. Bersikap anggun di depan mama tercinta. Kamu ada masalah, sayang? Tanya mama dengan penuh perhatian. Sebenarnya ada sih, Ma. Tapi aku bingung untuk mengatakannya. Tapi apa? Tanya mama mulai kepo. Tapi aku malu ceritanya, mah. Jawabku nyengir. Pasti tentang Randy ya? Tanya mama curiga.
Kok mama tahu sih? Mama stalkerin aku ya? Tanyaku curiga juga. Gini-gini, mama juga kan pernah muda. Jawab mama dengan ganjennya. Jadi gini, Ma. Aku tuh bingung harus kayak gimana hubungan aku sama Randy. Soalnya kan keluarga kita mau pindah ke Semarang. Aku mulai terbuka pada mama. Singkat cerita, dari situ mama mulai menasehatiku dan memberi saran katanya. Walaupun jauh, aku sama Randy masih bisa tukar kabar lewat telepon, message, atau BBM. Dan benar kata Rara sahabat karibku di SMP, kuncinya adalah saling percaya. Dan walaupun aku dengan Randy harus LDR, itu tidak jadi masalah. Si Mbah Gaul juga bilang, jika jodoh gak akan kemana.